Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Nuri dengan NIM P17410253881 dari kelas 1B RMIK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan PPT saya tentang edukasi, yaitu hak dan kerahasiaan terkait dengan data kesehatan atau rekam medis. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu yaitu latar belakangnya, yaitu data kesehatan atau rekam medis adalah data sensitif karena berisi tentang riwayat penyakit serta identitas dari pasien. Kasus kebocoran data kesehatan semakin meningkat di era digital. Banyak sekali masyarakat yang belum memahami hak atas data kesehatannya. Kemudian dampak dari kebocoran sendiri bisa berupa diskriminasi, penyalahgunaan, dan juga kerugian psikologis. Edukasi sangat diperlukan agar masyarakat lebih sadar dan mampu melindungi data kesehatannya. Selanjutnya, pengertian dari rekam medis sendiri adalah sebuah dokumen yang berisikan tentang identitas pasien, riwayat pemeriksaan, diagnosis, tindakan, dan juga pengobatan yang telah dilakukan sebelumnya. Bentuk dari rekam medis bisa berupa rekam medis manual maupun rekam medis elektronik. Rekam medis sendiri digunakan sebagai dasar pelayanan, dapat juga digunakan sebagai pembuktian hukum, kemudian pendidikan, dan juga penelitian. Rekam medis itu harus lengkap, akurat, dan juga tepat waktu. Kemudian, next ada isi dari rekam medis. Dari rekam medis sendiri berisi tentang identitas pasien, kemudian ada anamnesis atau hasil dari wawancara yang berisikan tentang keluhan pasien dan lain sebagainya sebelum masuk rumah sakit. Kemudian ada hasil pemeriksaan, kemudian ada diagnosis dari dokter, ada terapi yang sudah dilakukan ataupun yang belum dilakukan, kemudian ada pengobatan, catatan perkembangan, dan juga banyak lagi seperti alergi dan lain-lain. Hak pasien dalam rekam medis yaitu yang pertama ada mendapatkan informasi yang jelas. Jadi sebelum mendapatkan tindakan, pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tindakan yang akan dilakukan tersebut. Kemudian yang nomor dua, memberikan persetujuan tindakan medis. Jadi sebelum melakukan tindakan, pasien itu juga memiliki hak untuk memberikan persetujuan apakah tindakan medis yang akan dilakukan disetujui oleh pasien atau tidak. Kemudian yang nomor tiga yaitu menolak tindakan medis tertentu. Apabila dirasa tindakan medis tersebut dirasa memberatkan pasien, jadi pasien dapat menolak tindakan medis tersebut. Yang keempat, meminta ringkasan rekam medis. Dan yang terakhir, menjamin kerahasiaan data pribadinya. Untuk landasan hukum dari rekam medis sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan juga Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Isinya setiap tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan data pasien dan juga pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif dan hukum. Selanjutnya, kerahasiaan sendiri. Jadi, informasi pasien itu tidak boleh dibuka tanpa izin kepada siapapun, termasuk keluarga pasien sendiri, apabila diminta tanpa surat kuasa. Akses hanya untuk tenaga kesehatan yang berwenang, serta data digunakan sesuai kebutuhan pelayanan saja. Pembukaan data hanya diperbolehkan untuk kepentingan hukum atas izin pasien, dan juga harus ada surat kuasa dari instansi yang terkait dan juga diizinkan oleh pasien tersebut. Selanjutnya sendiri ada ke ancaman dari keamanan data. Yang pertama, kebocoran data akibat sistem yang lemah biasanya terjadi pada rekam medis elektronik. Yang nomor dua ada akses ilegal dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada kelalaian petugas dalam menjaga data. Selanjutnya ada penyebaran data melalui media sosial. Dan yang terakhir adanya serangan cyber pada sistem rekam medis elektronik.
Untuk fungsi dari menjaga kerahasiaan rekam medis yaitu yang pertama menjaga privasi dan martabat dari pasien. Yang kedua dapat meningkatkan kepercayaan pasien terhadap fasilitas kesehatan. Kemudian dapat mencegah penyalahgunaan data untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir dapat mendukung keselamatan pasien dalam pelayanan. Peran PMIK sendiri dalam menjaga kerahasiaan data pasien yaitu mengelola dan menyimpan data secara aman, kemudian melakukan pengkodean dan pengolahan data, membatasi akses sesuai kewenangan. Jadi tidak sembarangan orang boleh mengakses data pasien, kemudian memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya kerahasiaan data kesehatan. Kemudian ada menggunakan sistem keamanan seperti password dan enkripsi agar tidak mudah diakses oleh orang lain. Dan yang terakhir dapat melakukan audit dan kontrol kualitas data. Jadi kesimpulannya, rekam medis merupakan dokumen penting dan rahasia yang harus dijaga. Hak pasien harus dilindungi dalam setiap pelayanan, serta kerahasiaan data menjadi tanggung jawab bersama antara pasien dan semua tenaga kesehatan. Serta edukasi masyarakat membantu mencegah kebocoran data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.